Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Cobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan konten kali ini saya akan menjawab komentar dari sahabat hobi kita seperti ini. Oke, kayaknya Mas Prabu di beberapa konten sering sedikit merendahkan jenis ayam samo atau asil ya Mas. Nah, langsung saya jawab sedikit demi sedikit ya kawan-kawan. Jadi saya bukan masalah merendahkan, sedikit merendahkan atau banyak merendahkan atau merendahkan full, bukan seperti itu. Dalam konten saya memberikan gambaran sesuai penilaian saya. Kalau itu dirasa sampean merasa direndahkan, ya itu istilahnya penilaian Anda sendiri. Jadi bukan saya bermaksud merendahkan. Jadi dalam konten saya selalu objektif dalam menilai berbagai karakter ayam. Ini berbagai jenis yang pernah saya temui. Kalau Anda tidak cocok ya tidak usah dipakai, tidak apa-apa, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu baper ya kawan-kawan. Kewajiban saya di konten itu memberikan gambaran. Dalam artian kalau saya memang tidak suka, tidak mungkin saya bilang jenis ini bagus seperti itu mah justru penipuan publik seperti itu ya. Jadi pahami setiap kalimat yang saya sampaikan. Merendahkan itu kalau istilahnya hal yang istilahnya tidak sesuai dengan objektifnya. Misalnya gimana ya? Saya nggak biasa merendahkan soalnya. Jadi misalnya jelek, nggak prospek, nah, seperti itu mungkin merendahkan ya. Tapi kalau saya kan sering bilang kalau ayam samo atau asil saya belum ada ketertarikan di situ. Jadi menurut saya belum ada kelebihannya yang menjadikan saya harus ternak jenis-jenis ayam itu seperti itu. Jadi mungkin karena cuma besar aja ya, kalau untuk samo ukurannya besar. Karena saya ideologinya peternak ayam petarung aduan, jadi tidak masalah besar atau kecil, yang saya lihat hanya kualitas tarungnya seperti itu ya. Jadi mohon dimahami, jadi jangan terlalu baper. Mungkin Anda peternak samo atau asil ya, kalau kesinggung ya saya mohon maaf, gitu aja lah gampangannya, saya mohon maaf. Cuma bukan seperti itu maksud saya tidak pernah merendahkan. Saya cuma memberikan penyampaian statement yang istilahnya berdasarkan penilaian saya yang sudah saya pernah temui seperti itu. Jadi kalau Anda punya penilaian sendiri ya itu bebas. Setiap orang kan pasti punya penilaian, tidak harus sama dengan saya, seperti itu biasa. Oke. Terus lanjut lagi. Ada pengalaman apa Mas Prabu dengan dua jenis ayam tersebut? Loh, pengalaman apa ya? Pengalaman punya. Kalau saya semua saya udah pernah beli ya. Jadi kalau saya udah nggak tertarik ya saya singkirkan. Buat apa saya ternak ayam yang istilahnya menurut saya tidak ada kelebihannya, kan seperti itu. Jadi saya itu sistem ternaknya terseleksi ya kawan-kawan, tidak cuma asal ayam kita ternak seperti itu, bukan. Jadi kira-kira ayam itu yang prospek seperti apa, yang dicari para penghobi seperti apa, yang dicari para petarung itu seperti apa. Kalau kita asal ternak ayam ya sulit untuk pemasaran, untuk penjualannya sulit. Karena apa? Karena orang lain nggak begitu suka. Kalau Anda senangnya samu karena besar, oke, sampean seneng nggak masalah, sampean ternak nggak masalah. Cuma orang lain ada nggak yang seneng? Sampean ternak bisa dijual apa enggak ayam itu, kan seperti itu. Kalau untuk profesional breeder, istilahnya peternak yang profesional untuk dipasarkan lagi, nah seperti itu. Kalau cuma mau ternak semua ayam ya bisa saja diternak. Cuma prospektifnya itu loh, itu perlu pertimbangan kawan-kawan. Dalam memilih materi itu di situ perlu pertimbangan. Dan kalau saya merasa di situ tidak ada progresnya, saya nggak bisa, model seperti ini saya nggak bisa memasarkan ini, ya tak singkirkan seperti itu. Lanjut lagi. Agar peternak samo dan asil tidak merasa dijatuhkan. Mau merasa dijatuhkan, mau merasa apa itu terserah. Saya nggak bisa istilahnya mendikte perasaan atau pikiran orang. Kalau saya harus mendikte semua orang harus sesuai sejalan dengan saya, dagelan ini namanya.
Saya itu memberikan penilaian, orang mau cocok silahkan diikuti, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah diikuti, gitu aja, simple. Kalau pemikirannya seperti ini, wah, presiden pun nggak bisa istilahnya menuruti semua keinginan rakyatnya, pasti pro kontra itu biasa seperti itu. Jadi jangan baper lah, kedewasaan itu pentingnya. Seperti itu ya, dalam berkomunikasi kita harus ada kedewasaan. Mungkin sesama peternak harus saling menghargai, betul, itu harus menghargai. Dan cara menghargainya bagaimana? Nah, itu tergantung orang-orang mau dengan cara yang seperti apa. Saya nggak pernah membicarakan peternak lain, kecuali saya sebut peternak A ini ayamnya jelek-jelek seperti ini lah, itu saya menghina. Tapi kalau saya kan nggak pernah menyebut peternak. Jadi Mas Taufik ini agak baper orangnya, jadi ya saya ikuti aja. Mungkin perasaannya agak tipis, mungkin dia kesinggung atau bagaimana ya. Saya maklumi, saya mohon maaf, tidak ada sungkan-sungkannya atau tidak malu saya untuk minta maaf kalau memang saya dirasa salah. Cuma harus saya jelaskan biar paham seperti itu. Mungkin karena saya yakin kalau ayam Mangon sama ayam Pakoynya Mas Prabu bertemu di arena pro dengan ayam Samo atau Asil belum tentu bisa menang. Oke, belum tentu bisa menang, semua ayam ya belum tentu bisa menang. Namanya permainan itu pasti ada kalah, pasti ada menang. Kalau Mas Taufik ini orang pro, sampean orang pro, itu pasti paham hal itu. Mau jenis ayam apa di arena sebagus apapun di kandang Anda, kalau ke arena pro ya belum tentu menang. Karena kalau udah pasti menang, nggak ada yang mau musuhan sama sampean. Seperti itu, pola pikir pemain pro sama pemain HP beda ya. Kita pemain pro jadi udah biasa seperti itu. Mau lawan seperti apapun kita juga nggak pernah merendahkan. Jadi tetap hati-hati, gandengan penting, ngairan penting. Nggak ada yang istilahnya ayam itu pasti menang, itu nggak ada. Seperti itu. Cuma kalau konteksnya ini kesinggung, bolehlah nanti kapan-kapan kita adu kualitas. Mungkin sampean peternak Samo atau peternak Asil, Mas Taufik, boleh nanti kita temukan, gandengkan. Kalau gandengannya cocok, nah kita main, oke? Gak apa-apa, jadi fair seperti itu, persahabatan. Kalau memang mau uji kualitas, kita pertemukan, nggak apa-apa seperti itu. Jadi jangan cuma banyak omong-omongan seperti ini, saya nggak seneng. Kita praktekkan aja, oke? Jadi kalau untuk pasti menang, yakin menang, ya keyakinan boleh, tapi kalau pasti menang nggak ada ayam seperti itu. Apalagi garansi menang, nah itu cuma orang-orang yang nggak bisa berpikir panjang, mau istilahnya beli ayam digaransi menang, nggak mungkin. Kalau ayam itu pasti menang nggak mungkin dijual sama penjualnya, pasti diadu sendiri. Kalau perlu sertifikat tanah, BPKB semua masukkan situ kalau udah pasti menang, kan gitu toh logikanya. Jadi nggak mungkin kita main ayam itu pasti menang. Lebih baik jadi peternak yang rendah hati. Ya mau rendah hati mau enggak itu kan penilaian orang lain. Kalau saya ya jadi diri sendiri, nggak harus seperti apa yang sampean inginkan. Saya punya prinsip, saya punya pedoman. Laki-laki itu seperti itu. Jadi sampean mau menilai saya sombong ya terserah, mau menilai saya sebagai seorang rendah hati ya terserah. Karena setiap orang mau menilai orang kan dengan persepsinya masing-masing, nggak bisa disamakan seperti itu. Saya bukan masalah mau bagaimana ya, istilahnya saya cuma objektif seperti itu. Cuma ya itu tadi, kayaknya Mas Taufik ini baper orangnya, jadi yang lain nggak ada yang kesinggung. Karena saya yakin Mas Prabu itu sebenarnya orang yang rendah hati. Wah, terima kasih, berarti kan Anda udah bisa menilai sendiri saya rendah hati. Walaupun saya nggak ngomong saya seperti itu. Saya apa adanya, orangnya cuma apa adanya. Mau dinilai seperti apapun terserah, monggo, istilahnya seperti itu. Saya nggak mungkin istilahnya membuat-buat atau men-setting karakter saya untuk bisa membahagiakan semua orang, itu nggak bisa, terus terang ya kawan-kawan. Saya cuma apa adanya seperti ini. Cuma saya kalau memberikan penilaian soal ayam, saya objektif. Cocok silahkan dipakai, nggak cocok nggak dipakai juga tidak apa-apa. Saya tidak ada ruginya. Saya cuma dalam konten ini selalu pengen berbagi ilmu sesuai apa yang pernah saya jalani seperti itu. Jadi kalau saya nggak belum tertarik, belum senang dengan ayam Samo, dengan ayam Asil,
Ya karena saya belum tahu apa kelebihan ayam-ayam itu, cuma seperti itu aja. Sampean nggak usah baper, nggak usah kesinggung. Saya nggak nyebut sampean, nama sampean atau farm sampean atau peternak-peternak siapa yang saya singgung, saya nggak pernah nyebut seperti itu. Terus kalau peternak asil atau peternak samu mau bales istilahnya, saya juga nggak tertarik sama Pak Koi. Ya nggak apa-apa, nggak usah tertarik, sampean ternak samu aja. Biar saya yang tertarik sama Pak Koi, sama Mangon, saya tak ternak itu aja. Seperti itu, nggak usah baper. Karena saya nggak tahu ya ini orangnya umuran berapa. Mungkin Mas Taufik ini masih muda atau bapak-bapak yang istilahnya udah lanjut. Saya rasa seperti itu. Kalau tingkat kedewasaan yang sudah matang, biasanya nggak apa-apa sih. Seumuran saya ibaratnya masih di kisaran 40 sampai 50, saya rasa udah menyikapinya pasti dengan wajar. Cuma kalau masih di bawah itu atau lebih itu kan lebih sensitif ya kawan-kawan, jadi emosinya gampang labil, jadi kita maklumi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Seperti itu ya Mas Taufik. Jadi jangan sampai ada ganjalan, jangan sampai ada permasalahan. Jadi semuanya kita bahas, kita sampaikan, kita tanggapi ya. Sekiranya kalau saya memang ada salah, saya itu nggak pernah malu untuk minta maaf. Cuma tidak ada motivasi seperti apa yang sampean sampaikan. Seperti itu nggak ada. Jadi saya memberikan penilaian tentang ayam jenis samu, asil ya seperti itu. Karena saya pernah punya dan menurut saya yang saya punya itu belum bagus. Dan tidak ada ketertarikan untuk menernaknya atau mengembangbiakannya. Saya masih tertarik di tipikal Pak Koi dengan karakter teknik yang bagus, patok punggungnya rajin, pukulannya ke badan-badan, dan juga jenis ayam Mangon yang speednya depan bagus, akurasinya bagus, muka-muka, kepala. Nah seperti itu. Jadi sebelum saya breeding, saya itu milih jenisnya yang seperti itu. Tidak cuma jenisnya, Pak Koi pun yang Belgedes juga banyak. Jadi saya juga cari materi itu yang bagus. Bahkan saya nggak ragu-ragu mengeluarkan dana yang cukup besar menurut saya untuk ambil materi itu seperti itu. Karena saya memang memilih. Jadi ternak itu saya pilih materinya yang sekiranya saya cocok, saya senang seperti itu dulu. Karena apa? Karena ini bisnis hobi. Kalau saya senang, saya menjalaninya nyaman, wah ada harapan nih ayamnya bagus. Insya Allah saya rawat dengan maksimal. Tapi kalau ayamnya saya udah nggak seneng, jangankan saya mau ngerawat, ngasih makan aja saya pasti perhitungan kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi kalau saya memberikan penilaian ayam yang saya seneng ini, ya itu cuma sebatas penilaian saya. Kalau sampean nggak cocok nggak usah diikuti. Sampean mau seneng ayam wareng, ayam kate atau ayam yang lain-lain nggak apa-apa. Jadi jangan terus baper. Kalau saya nggak suka sampean kesinggung. Saya nggak seneng sampean kesinggung, aduh, lebih baik jangan bermain sosial media kalau seperti itu. Kalau gampang tersinggung seperti itu, jangan bermain sosial media. Karena ya memang seperti itu, kita harus bisa lapang, bijak, menerima segala perbedaan, dan juga istilahnya jangan terlalu baper. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sekiranya sudah saya jawab. Jadi semoga bisa menjadi proses tabayun, tidak ada ganjalan lagi di antara kita. Saya selalu welcome, selalu berusaha menjadikan semua subscriber saya itu sahabat sehobi, bukan untuk memusuhi seperti itu. Oke, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.